Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah online dari rumah kita masing-masing, dikarenakan kita masih dalam situasi dan kondisi wabah COVID-19. Tapi kita tetap bersyukur dan percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Tetaplah bersyukur dan tetaplah bersukacita menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita akan buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-6. Kita mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya yakin dan percaya kita semua sudah pernah bahkan mungkin sering mendengar kisah ini, ya, di mana Yesus memberi makan 5.000 orang. Baik, kita akan baca Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13 saja. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakan terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk seorang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca kisah di mana Tuhan Yesus mengadakan mujizat, memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Bapak, Ibu, Saudara, seringkali mungkin kita mendengar kisah ini di mana Tuhan melakukan mujizat pelipat gandaan, multiplikasi dari 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus bisa memberi makan 5.000 orang, hanya laki-laki, belum terhitung wanita dan anak-anak. Dan di ayat ke-12, 13 tadi, di ayat terakhir dikatakan, ketika dikumpulkan sisa-sisa makanan itu bahkan lebih 12 bakul. Luar biasa mujizat yang Tuhan Yesus adakan.
Namun bukan itu yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada satu pelajaran yang cukup penting yang akan kita pelajari hari ini, ya, menyikapi situasi, kondisi di bangsa dan negara kita yang saat ini juga terserang wabah virus corona atau COVID-19, di mana sudah mencapai angka 5.000 atau 6.000-an orang yang terpapar virus ini, dan sudah sekian ratus orang meninggal. Ya, puji Tuhan ada beberapa ratus orang juga yang sudah sembuh dari penyakit ini. Namun banyak orang yang berada di dalam keadaan yang bingung, panik, dan ketakutan. Bukan hanya terhadap virus ini, tetapi dampak dari virus ini yaitu ekonomi. Ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang, ada banyak usaha-usaha yang mundur, bahkan mungkin berhenti. Keuangan, ya, kacau. Ada banyak orang tidak mendapatkan pendapatan. Semua orang pada masa ini bingung, panik, takut, gentar. Pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, kita akan belajar tentang satu hal yang namanya ketenangan. Perhatikan kalimat sederhana yang diucapkan Tuhan Yesus di tengah-tengah kondisi kebingungan, kebimbangan, dan kepanikan yang dialami oleh murid-murid dan orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus dari pagi hingga menjelang malam, di mana Tuhan Yesus dikisahkan tergerak hatinya untuk memberi makan orang banyak itu, karena Tuhan Yesus tahu mereka pasti lapar. Dikatakan tadi Tuhan Yesus bertanya kepada salah satu muridnya bernama Filipus, beri mereka makan, ya. Beri mereka makan. Namun Filipus balik bertanya kepada Tuhan Yesus, di mana kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Karena saat itu sudah hampir malam dan sudah mulai gelap. Filipus bertanya, di mana kita bisa membeli makanan untuk orang-orang ini supaya mereka dapat makan? Lalu Filipus melanjutkan perkataannya yang menjadi kebingungan dan kebimbangannya. Filipus berkata kepada Tuhan Yesus, roti seharga 200 dinar pun tidak akan cukup. Filipus bilang sama Tuhan Yesus, roti seharga 200 dinar pun tidak akan cukup untuk memberi makan orang banyak ini. Lalu bukan hanya Filipus yang bingung. Salah satu murid Yesus yang lain yang bernama Andreas, yang sebenarnya sudah mendapat sedikit makanan dari seorang anak kecil, ya. Namun dia tetap merasa bimbang dan hampir putus asa. Andreas berkata kepada Tuhan Yesus, apakah artinya 5 roti dan 2 ikan ini? Apakah gunanya? Percuma saja. Kenapa Andreas berkata putus asa seperti itu? Karena hanya 5 roti dan 2 ikan. Sementara orang-orang yang harus diberi makan 5.000 hanya laki-lakinya saja. Belum terhitung perempuan dan anak-anak. Maka dari itu Andreas berkata dengan keputusasaan, apa artinya 5 roti dan 2 ikan ini? Apa gunanya? Percuma saja. Sia-sia. Tidak ada gunanya. Mungkin itu yang dikatakan oleh Andreas. Belum lagi orang banyak yang bersama-sama dengan mereka. Mereka juga mulai gelisah dan panik. Ya, meskipun di dalam Alkitab tidak diceritakan dengan jelas bagaimana kondisi orang banyak itu, tapi saya percaya
Pada saat itu orang banyak itu, khususnya para laki-laki kepala keluarga, ya, mereka mulai tidak tenang, mereka mulai panik. Ya, mungkin mereka berjalan mondar-mandir, bingung bagaimana mereka bisa dapat makan. Mereka mulai lapar. Mereka bingung bagaimana mereka bisa makan bersama dengan keluarganya, karena pada saat itu sudah mulai gelap dan menjelang malam tiba. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa kita sadari, seringkali kita pun seperti Filipus yang bingung, seperti Andreas yang bimbang, khawatir, dan hampir putus asa. Dan juga seperti orang banyak itu yang tidak tenang dan mulai panik ketika badai masalah menerpa hidup kita. Sehingga ketidaktenangan dan kepanikan kita membuat kita sulit melihat kebesaran kuasa Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Seringkali kepanikan, ketidaktenangan kita menghadapi masalah yang kita hadapi, itu membuat kita sulit untuk melihat kebesaran kuasa Tuhan. Seperti yang sudah saya katakan di awal, seringkali kita mendengar kisah ini. Yesus melakukan mujizat pelipat gandaan, multiplikasi dari 5 roti dan 2 ikan. Bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Dan ketika dikumpulkan kembali sisa-sisa makanan itu, lebih 12 bakul. Namun, pernahkah kita perhatikan dari kisah ini, apa yang pertama-tama Tuhan Yesus lakukan sebelum mengucap syukur atas 5 roti dan 2 ikan? Mari kita lihat kembali Yohanes 6 ayat yang ke-10 bagian yang pertama. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-10 bagian yang pertama. Dikatakan demikian. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Saya ulangi sekali lagi. Yohanes 6 ayat 10 bagian yang pertama. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Tuhan Yesus menyuruh semua orang untuk duduk. Duduk adalah gambaran sikap tenang dan rileks. Ketika Tuhan Yesus menyuruh semua orang duduk, itu artinya Tuhan Yesus sedang menyuruh kita, saudara dan saya, untuk tenang. Itu artinya Tuhan Yesus sedang mengajarkan kita semua, saudara dan juga saya, ketika ada masalah apapun datang dalam hidup kita, yang pertama-tama harus saudara dan saya lakukan adalah bersikap tenang. Katakan amin. Ingat ketika di tengah badai yang begitu luar biasa, yang melanda murid-murid Yesus yang berada di dalam sebuah perahu. Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyeberang terlebih dahulu. Lalu murid-muridnya mulai berangkat. Di tengah perjalanan datang angin badai yang luar biasa. Murid-murid Yesus double panik ketika itu. Kenapa saya katakan double panik? Yang pertama, mereka panik, ketakutan.
melihat badai yang begitu besar, luar biasa. Panik dan ketakutan yang kedua ketika mereka melihat ada satu sosok berjalan di atas air. Tuhan Yesus menghampiri murid-muridnya dengan berjalan di atas air. Namun karena kondisi yang panik, dalam keadaan takut dan gentar, khawatir luar biasa, murid-muridnya melihat Yesus seperti melihat hantu. Lalu apa yang terjadi ketika murid-murid Yesus berada dalam keadaan double panik? Panik melihat badai yang luar biasa. Panik melihat Yesus berjalan di atas air dan mereka berkata, itu hantu. Lihat apa yang Yesus katakan. Tapi Tuhan Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Matius 14 ayat yang ke-27. Yesus berkata kepada murid-muridnya yang tengah panik saat itu, tenanglah, aku ini, jangan takut. Perhatikan kata pertama yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya yang bingung, takut, gentar, dan mulai panik. Kata-kata pertama itu adalah tenanglah. Pengkhotbah 4 ayat 6 berkata, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Ini menggambarkan betapa pentingnya satu sikap tenang di dalam menghadapi satu masalah, satu badai masalah yang luar biasa sekalipun. Sangat penting memiliki sikap tenang. Dengan bersikap tenang, kita bisa berdoa. Dengan bersikap tenang, kita bisa bersyukur. Dengan bersikap tenang, kita bisa menguasai diri dan mengambil keputusan yang benar. Dan dengan bersikap tenang, kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar dan keluar sebagai pemenang dalam setiap persoalan hidup kita. Ingat Yesaya 30 ayat 15 bagian B berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Ketika kita berada dalam situasi yang seperti sekarang kita alami, kita mendengar informasi tentang korban-korban yang terus bertambah dari wabah COVID-19 ini. Kita mendengar orang-orang yang mengalami kematian. Kita mendengar kesusahan, kesulitan saudara-saudara kita. Banyak mereka yang kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan. Kita mulai gentar, kita mulai takut, kita mulai bingung, kita mulai panik. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita semua, saudara dan juga saya. Tenang. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, tenanglah. Tuhan Yesus sebelum melakukan mujizat dengan 5 roti dan 2 ikan, sebelum dia mengucapkan syukur atas 5 roti dan 2 ikan itu, yang pertama-tama Tuhan Yesus lakukan, dia menyuruh murid-muridnya untuk berkata kepada orang banyak itu untuk duduk. Duduk adalah sikap tenang. Kita tidak dapat melakukan hal apapun di dalam situasi yang panik,
situasi yang bingung, situasi yang penuh ketakutan. Mungkin kita bisa lakukan, tetapi hasilnya pasti mengecewakan. Hasilnya pasti malah tambah kacau. Firman Tuhan tadi jelas berkata, segenggam ketenangan jauh lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Ketenangan jauh lebih penting daripada kita panik, bingung, lalu kita melakukan sesuatu dan pada akhirnya sia-sia. Mari kita belajar di dalam menghadapi situasi ini, di dalam menghadapi masalah apapun, tenang. Bersikap tenang dulu. Dalam tinggal tenang terletak kekuatan kita. Artinya, ketika kita tenang dulu, kita bisa berpikir jernih. Kita bisa berpikir mencari jalan keluar yang terbaik bersama dengan Tuhan. Kita bisa bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kami lakukan Tuhan? Dan dengan bersikap tenang, kita dapat mendengar suara Tuhan lebih jelas. Kita dapat mendengar tuntunan Tuhan lebih jelas lagi. Tetapi ketika kita panik, ketika kita bingung, takut, kalut, kita tidak dapat berdoa. Kita tidak dapat berpikir. Dan kita tidak dapat mendengar jelas suara tuntunan Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat bersikap tenang? Bagaimana kita bisa tinggal tenang? Dan dari mana kita bisa mendapatkan ketenangan itu? Pak Pendeta, Pak Gembala, mungkin dengan mudah berkata, tenanglah, tenang. Tapi lihat Pak Pendeta, Pak Gembala, situasi kondisi makin menjadi-jadi. Situasi kondisi makin tidak menentu, Pak. Bagaimana kami dapat tinggal tenang? Bagaimana kami dapat bersikap tenang? Dari mana kami mendapatkan ketenangan itu, Pak? Kami harus memikirkan bagaimana kami harus makan. Kami harus memikirkan bagaimana anak-anak kami dapat tetap makan, dapat tetap sekolah. Bagaimana usaha kami dapat tetap berjalan. Apakah itu bisa membuat kami tenang, Pak? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus, seringkali itu menjadi alasan kita untuk tidak bersikap tenang. Seringkali itu menjadi tameng kita untuk tidak mau bersikap tenang. Kenapa kita tidak bisa tenang? Kenapa kita tidak bisa mendapatkan ketenangan? Karena kita mengandalkan kekuatan, kemampuan kita sendiri. Mari buka Mazmur 62 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Kalau di dalam gadget atau handphone, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Mazmur pasal 6 Mazmur pasal 62, Mazmur pasal 62 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Atau kalau di gadget, di handphone, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Dikatakan demikian. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah
ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Kita pernah mendengar sebuah lagu pujian yang berbunyi, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Ini kunci bagaimana kita bisa tenang. Ini kunci bagaimana kita bisa mendapatkan ketenangan. Yaitu teruslah mendekat kepada Tuhan. Karena dari Tuhan dan bersama Tuhanlah kita akan dapatkan yang namanya ketenangan. Dan kita akan merasa tenang. Sebab Dialah pengharapan kita, gunung batu, tempat perlindungan dan keselamatan kita. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetaplah bersikap tenang saat di tengah guncangan dan badai. Artinya kita mempercayakan diri sepenuhnya kepada tangan Tuhan yang kuat dan mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Mungkin saat ini tingkat iman kita belum sampai untuk dapat menghardik badai untuk tenang. Tapi minimal kita dapat berkata kepada diri kita sendiri, tenanglah, badai pasti berlalu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.